Mari kita tetap jaga dan melestarikan kawasan hutan. Mungkin di sini adalah hutan konservasi yang menjadi benteng terakhir. Halo Komrimba, kembali lagi di podcast Ngopi, ngobrol seputar konservasi bersama saya host kali ini Muhammad Raffi Al-Hilal. Di sini kami kedatangan tamu spesial dari Jakarta atas nama Ibu Resi. Mungkin bisa perkenalan diri Bu terlebih dahulu kepada kaum rimba kita. Baik, hai Komrimba. Perkenalkan, saya Resi. Kalau nama lengkapnya Resi Dinianti ya. Saya seorang fungsional pengendali ekosistem hutan. Kebetulan saat ini sudah menduduki jabatan madya di salah satu direktorat konservasi kawasan, salah satu direktorat yang ada di Ditjen KSDAE. Tepatnya saya di subdirektorat pengendalian pengolahan kawasan. Jadi direktorat teknis yang ada di Ditjen KSDAE itu salah satunya adalah direktorat konservasi kawasan, di mana direktorat konservasi kawasan ini ada dua subdirektorat pengendalian pengolahan kawasan dengan subdirektorat pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Nah, di dalam direktorat konservasi kawasan ini bertugas, kalau saya meringkas ya, terkait pengamanan kawasan, juga mendukung pengendalian kebakaran hutan. Direktorat teknis yang mengampunya ada di Direktorat KK. Kemudian evaluasi pengolahan kawasan, termasuk juga Komkom Rimba yang para generasi muda juga di bawah Direktorat konservasi kawasan. Di situ ada subdirektorat peran serta. Jadi direktorat peran serta masyarakat ini di dalamnya ada generasi muda, kader konservasi, kelompok pecinta alam ya. Di bawah direktorat saat ini yang mengawal atau mengampu tugas tersebut adalah di bawah Direktorat Konservasi Kawasan. Oh, berarti yang kayak Green Youth Movement. Beda lagi. Beda. Kemenhub itu sangat beragam ya. Kalau kita karena kita di bawah Ditjen KSDAE, kita bagian dari Direktorat Jenderal KSDAE mengawal ya bersama para generasi muda yang tidak hanya di desa-desa sekitar kawasan, juga generasi muda pada umumnya. Namun yang Green Youth Movement itu di bawah Pusgenri, Pusat Generasi Muda. Jadi di kehutanan itu sangat banyak ya yang memandu atau mendampingi para generasi muda, terkhusus untuk Ditjen KSDAE. Mungkin lebih fokus pada generasi-generasi muda yang bersentuhan langsung dengan kawasan-kawasan konservasi, termasuk juga generasi-generasi muda yang mungkin di luar jauh dari kawasan konservasi, tapi ada bersinggungan terkait bagaimana mengkonservasi alam Indonesia ini. Oh, gitu ya Bu. Iya. Memang peran generasi muda memang sangat vital ya Bu, makanya banget sekarang ini, apalagi ada Gen Z ini yang memang menjadi tulang punggung juga ya bagaimana mempromosikan konservasi alam ini. Oh iya Bu, kalau misalnya Bu, kan ini menggait ya, bahasanya menggait peran serta generasi muda, khalayak umum tentang pengkaderan konservasi. Nah, itu bentuk dari yang dilakukan itu oleh Direktorat KK apa kira-kira Bu? Nah, Direktorat KK kan menjadi salah satu satker pusat ya. Kalau untuk pusat sendiri yang menjadi tugas pokok adalah menyiapkan instrumen. Kita pernah mengenal NSPK ya, norma, standar, prosedur dan kriteria. Nah, itu menjadi tugas pokok kami ya di pusat, menyiapkan instrumennya, norma-normanya, kebijakan, peraturannya, regulasinya, itu menjadi tugas pokok kami. Dan saat ini kita sudah memiliki Undang-Undang 590 yang sudah diperbaharui melalui Undang-Undang 32, dan saat ini kita di pusat juga sedang mengawal proses turunannya peraturan pemerintah nanti sampai ke bawah peraturan menteri.
bagian-bagian, apakah itu generasi muda, peran serta masyarakat, kemudian pengelolaan kawasan, zonasi pembagian ruang kawasan, itu kan harus ada detailing ininya ya, detailing regulasi yang harus kita perjelas melalui peraturan pemerintah, kemudian berikut turunannya, kemudian tidak hanya sampai peraturan menteri, bahkan sampai kepada apakah itu surat edaran, seperti itu. Jadi tugas kami itu menyiapkan instrumen NSPK seperti itu. Oh gitu ya, Iya. Bu. Nanti UPT tinggal melaksanakan regulasi tersebut. Sebagai implementasinya kan UPT ya, seperti halnya Taman Nasional Batangadis, salah satu bagian dari UPT dari Direktorat Jenderal KSDAE mengimplementasikan regulasi-regulasi yang sudah disusun oleh Ditjen KSDAE. Oh, oke, baik, Bu. Eh, Tadi kan Ibu ada sempat mention terkait dengan pengelolaan resor tadi ya, Bu. Ya, Nah, kebetulan saya kan kemarin ikut juga rapat. Jadi sekedar info ke Merimba, kami sedang Balai Taman Nasional Batangadis terhitung dari Juli 2026 kami sedang melakukan kajian pembagian wilayah resor. Jadi kemarin kami ada sempat bincang-bincang juga dengan Ibu Resi. Jadi ini Bu, mungkin masih banyak pertanyaan mengenai eh, apa sih tugas resor, seksi dan balai, dan apa tingkatannya? Karena sering saya ditanya, Bu, misalnya saya saat ini penempatan di resor 3 Pastap Julu, absensi saya ke sana kan, Bu. Jadi sering saya ditanya kalau misalnya ketemu teman atau ketemu masyarakat luas, selalu ada pertanyaan, kantor kalian itu kan yang di Simpang Aek Galoga kan? Nah, eh, terus kenapa harus sampai ke kecamatan lain untuk absen? Padahal kan sama-sama kantornya, sama kantor Balai Taman Nasional Batangadis. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, mohon izin. berbicara terkait resort ya, mungkin bagi masyarakat awam kalau mendengar kata resort tuh resort kayak villa gitu kali ya. Iya. Nah, di sini yang mau kita coba sampaikan atau coba kita informasikan kepada kaum rimba ya, bahwasanya kalau saya mungkin lebih supaya lebih paham, itu halnya Taman Nasional Batangadis itu kan salah satu unit pelaksana teknis ya. Jadi unit pelaksana teknis dari Kementerian Kehutanan yang berada di wilayah di sini Kabupaten Mandailing Natal ya, Iya. mengelola satu Taman Nasional Batangadis. Itu menjadi unit pengelola teknis, itu menjadi satu organisasi di bawah Kemenhub. Kemudian UPT ini karena wilayah kerjanya cukup luas ya, lebih kurang ada 70-an ribu ya sekarang ya, Iya, Bu. Mas Refki ya. Nah, untuk mempermudah menjangkau wilayah kerjanya itu, maka di dalam struktur organisasi unit pelaksana teknis ini dibagi ke dalam seksi konservasi wilayah. Oh. Kalau kita lihat regulasinya, kita yang namanya menjalankan organisasi di dalam kepemerintahan itu kita mengacu kepada ketentuan yang ada ya, ada peraturannya yang harus kita acu. Nah, untuk struktur organisasi unit pelaksana teknis di Ditjen KSDA ini atau unit pelaksana teknis di Taman Nasional Batangadis ini tentunya mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 2025, di mana untuk Taman Nasional Batangadis ini masuk ke dalam kategori Taman Nasional dengan tipe A, di mana membagi Taman Nasional itu ke dalam 3 seksi wilayah. Ada seksi wilayah 1, seksi wilayah 2, seksi wilayah 3. Nah, tipe-tipe ini sangat beragam, ada tipe A, tipe B, tipe C. Belum lagi dengan melihat luas kawasan dengan UPT yang lebih luas, ada juga kaum rimba pernah mendengar juga yang namanya balai besar. Jadi lebih besar lagi ya. Di situ di dalam balai besar ada bidang wilayah, kemudian ada seksi wilayah. Kalau kebetulan untuk Batangadis ini kan Taman Nasional Batangadis, balai Taman Nasional Batangadis ya, bukan balai besar. Jadi berdasarkan ketentuan yang sudah ada, yang
Peraturan Menteri 4 2025 tadi ada 3 seksi wilayah. Nah, tidak cukup sampai di situ saja. Untuk lebih menjangkau sampai ke tingkat tapak, itu ada juga namanya yang lebih kecil lagi, yang pengelola paling kecil itu adalah namanya resort. Jadi resort tidak pakai T ya, jadi resort itu. Ada namanya resort konservasi wilayah. Jadi saya mendapatkan informasi bahwasanya resort existing yang ada di Taman Nasional Batangadis ini ada 8 resort ya Mas Rifki ya. Iya. Jadi seksinya ada 3, resortnya ada 8. Jadi unit pengelolaan terkecil itu adalah resort. Jadi di resort inilah petugas-petugas kehutanan yang akan berkoordinasi, berkomunikasi dengan stakeholder-stakeholder yang di tingkat tapak. Nah, sekarang ini untuk penguatan resort di tingkat tapak, pemerintah juga gencar bagaimana mengikat di dalam suatu peraturan, sehingga 2 tahun yang lalu muncullah peraturan menteri, pada saat itu masih Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 16 tahun 2024 yang mengatur terkait resort. Nah, di dalam peraturan itulah semua terkait resort ini dibagi mulai dari wilayah kerjanya, struktur kelembagaannya seperti apa, kemudian struktur kelembagaan itu meliputi SDM-nya, minimal di resort tuh harus berapa orang yang ada di resort supaya efektivitas pengelolaannya lebih terasa ya. Selain itu juga ada penguatan sarana prasarananya, kemudian bagaimana tata hubungan kerja, karena kita tidak bisa berdiri sendiri ya bekerja ya Mas Rifki ya. Kita butuh stakeholder, butuh peran serta dari semua kalangan, apakah itu dari masih dalam satu instansi pemerintah maupun dari lembaga lain ataupun dengan masyarakat sendiri. Kita butuh dukungan dari semua pihak. Dengan penguatan di level paling kecil inilah kita berharap pengelolaan terkhusus di Taman Nasional Batangadis kedepannya bisa lebih efektif. Gitu Nah, ya. seperti itu Mas Rifki. Nah, tadi kan sempat dibilang mengenai pengelolaan resort, Bu. Nah, kira-kira tugas dari resort itu apa sih, Bu? Nah, tugas resort itu pada dasarnya ya tugas-tugas yang memang dilaksanakan oleh teman-teman di Kementerian Kehutanan, khususnya di UPT itu sendiri, pelindungan pengamanan hutan, melakukan inventarisasi, kemudian pengendalian kebakaran hutan. Jadi di dalam resort itu kalau kita melihat strukturnya itu ada kepala resortnya dan anggota resortnya. Jadi kepala resortnya dipimpin oleh ASN, apakah itu dari PNS atau P3K, kemudian anggotanya bisa dari PNS atau P3K atau dari aparat non aparatur negara juga bisa menjadi anggota resort. Seperti itu, karena lagi-lagi kita tidak bisa berjalan sendiri, kita butuh dukungan dalam rangka bagaimana kawasan Taman Nasional Batangadis ini secara pengamanannya lebih terjaga, kemudian potensinya bisa kita gali, kemudian dengan kita melihat kawasan ini pengamanannya, kemudian potensinya kita sudah dapat, harapannya secara pelindungan jadi 3P itu kita tidak pernah lupa ya untuk slogan pengelolaan kawasan konservasi 3P, perlindungannya, pengawetannya, dan pemanfaatannya, seperti itu. Iya sih, Bu. Kalau misalnya dipikir kan seperti di resort saya itu kan terdiri dari 4 staf ya, Bu. Ya, ada 4 orang, PNS iya. dan 1 P3K. Iya. Makanya kalau disuruh mengelola sekitar 9.000 hektar lebih itu kira-kira gimana ini cara ngurusnya? Makanya di situ ada peran keterlibatan masyarakat ya, Bu. Iya, benar sekali. Kita tidak lepas dari dukungan dari masyarakat, sehingga pernah juga kita mendengar masyarakat mitra Polhut, masyarakat peduli api, itu bentukan-bentukan dari UPT ya, dalam rangka bagaimana suatu kawasan ini mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Iya.
Eh, Memang sih Bu, memang yang saya perhatikan, jika memang tidak ada dukungan dari masyarakat itu memang kita susah bekerja Banget. Bu. Ya, karena memang secara apa ya bahasanya, kalau apa, adab lah gitu kan Bu. Iya, Kita kan walaupun itu Taman Nasional itu wilayah kawasan hutan, hanya saja kan di situ kita harus melalui dari desa yang menduduki dari mm-mm. wilayah tersebut, makanya perlu kita izin juga kan Bu. Makanya ketika tidak ada dukungan dari masyarakat itu kita cenderung susah, Iya, sulit bekerja itu. Memang seperti itu sih Bu. Cuman memang yang jadi pertanyaan saya nih, Bu, memang jujur saya agak bingung di sejauh mana yang peran serta yang bukan ASN ini Bu. Karena hmm, kan seperti kita tahu sendiri, ASN ini kan dibebani dengan tugas dan fungsi iya. serta berdasarkan fungsionalnya. Nah, kira-kira kalau misalnya yang dari masyarakat umum ini mungkin yang di bawah pengelolaan MMP dan masyarakat masyarakat peduli Peduli api ya Bu, Api, MPA. MPA. Nah, itu sejauh mana tugas mereka itu Bu? Oh iya. Biasanya kalau MMP kan masyarakat mitra Polhut, mungkin lebih kepada pelindungan pengamanan ya. Ketika kita melaksanakan patroli itu mungkin kita bisa mengikut sertakan masyarakat sekitar ya. Bisa jadi masyarakat sekitar ini sebagai informan. Mereka lebih tahu Oh. ya, lebih tahu karena desa mereka ada di sekitar sana, lebih tahu potensi kawasan yang mungkin bagi kita seorang aparatur negara tidak sampai sejauh detail apa yang diketahui masyarakat. Jadi masyarakat bisa sebagai informan, mendampingi dalam kegiatan berpatroli, atau bisa jadi informan ini ketika masyarakat mencium ada ilegal, kegiatan ilegal di dalam, bisa menyampaikan atau melaporkan kepada petugas bahwasanya ada kejadian ilegal di dalam kawasan. Karena kan dengan luas kawasan yang sebegitu luas, tentunya teman-teman petugas ini tidak tidak bisa menjangkau sampai sejauh itu ya. Kita berharap dari masyarakat mungkin yang sedang beraktivitas di sekitar kawasan, apabila menemukan misalnya ada titik api atau hotspot, bisa menyampaikan kepada petugas. Nah, karena harapan kita kepada masyarakat luas ini sangat besar, tentunya kita juga memberikan dukungan ya Mas Refki kepada masyarakat, tentunya melalui pemberdayaan masyarakat. Dari UPT tidak lepas dengan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya, ada kemitraan konservasinya, itu juga sejalan lah, balance ya. Kita butuh dukungan dan kita juga memberikan perhatian juga kepada masyarakat luas, seperti itu. Oh gitu ya Bu. Eh, Memang dukungan masyarakat berarti sangat penting lah, bisa kita bilang di sini ya Bu, sangat-sangat penting. Nah, eh, mungkin sebagai closing statement Bu, karena mungkin kita nggak terasa ya udah sekitaran 30 menitan kita ngomongin Bu, atau kurang lebih segitu. Kira-kira Bu, pesan Ibu bagi generasi muda, Gen Z, apalagi sekarang ada Gen Alpha, Gen Beta, Iya. Bu, dan kepada kaum rimba di rumah itu kira-kira apa, Bu? Oh iya, bagi kaum rimba yang mungkin terkhusus di sekitar Taman Nasional Batangga di sini ya, mari kita tetap jaga dan melestarikan kawasan hutan. Mungkin di sini adalah hutan konservasi yang menjadi benteng terakhir kita di sini, karena dengan fungsi sebagai konservasi, tentunya peran dari hutan konservasi sangat berarti bagi kita, tidak hanya kita saat ini dan kita di masa yang akan datang. Jadi untuk mempromosikan pentingnya kawasan konservasi, pemerintah sangat mengharapkan peran dari generasi muda ini, kaum Gen Z, kaum Alpha. Mulailah dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini. Oke, baik. Sangat bagus ya closing statementnya, Bu. Eh, Mungkin bisa kita closing sih. Mungkin dari saya sendiri banyak hal baru yang saya ketahui. Mungkin bisa menambah pengetahuan juga bagi kaum rimba juga di rumah. Terima kasih Ibu Resi atas kehadirannya, atas Ya, waktunya. sama-sama.
sudah hadir di podcast kami Bu, Iya. podcast ngopi. Mungkin next time kita bisa main-main lagi ke sini Bu. Iya. Hati-hati di jalan kembali ke Jakarta. Terima kasih Bu. Terima sama-sama. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Komrimba. Oke.